Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Dalam keheningan batin hari ini, kita memulai perjalanan 9 hari menyelami misteri terbesar dari hati Allah, yakni kerahimannya. Hari pertama novena kerahiman ilahi akan membawa kita ke pusat perhatian belas kasih Allah, yakni seluruh umat manusia, terutama mereka yang paling membutuhkan, yaitu para pendosa. Ini bukan kebetulan. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Santa Faustina, "Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, terutama para pendosa, dan benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahimanku. Dengan cara ini, engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebabkan oleh hilangnya jiwa-jiwa." Kata-kata Santa Faustina yang kita dengarkan membawa kita kepada Injil, yakni dari Lukas bab 15. Di sana Yesus mengisahkan dua perumpamaan yang sangat sederhana tapi penuh makna: domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ia mengungkapkan wajah Allah sebagai seorang gembala dan seorang perempuan yang mencari tanpa lelah, bukan karena kehilangan sesuatu yang tak ternilai di mata dunia, tetapi karena yang hilang itu sangat berharga baginya secara pribadi. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang ini bukanlah sebuah dongeng rohani. Ini adalah wahyu, penyingkapan isi hati Allah. Dan hati Allah adalah hati yang tidak dapat tenang selama ada satu jiwa yang hilang. Satu jiwa. Bagi dunia itu mungkin jumlah yang kecil, tetapi bagi Tuhan itu adalah segalanya. Satu jiwa adalah sesuatu yang sangat berharga. Yesus ingin kita melihat bahwa kasih-Nya tidak berdasarkan pada kelayakan, tetapi pada keberadaan. Kita dicintai bukan karena kita baik, tetapi karena kita milik-Nya. Maka ketika seseorang menjauh dari Allah, itu bukan hanya sebuah kesalahan moral, tetapi itu menjadi luka di dalam hati Allah sendiri. Maka kerahiman ilahi bukanlah penghiburan bagi orang baik, melainkan kerahiman ilahi adalah penyelamatan bagi mereka yang tersesat, bagi mereka yang telah terpisah dari Allah. Dalam salah satu ensiklik Dives in Misericordia dari Santo Yohanes Paulus II, dia mengatakan demikian: kasih Kristus menjadi nyata secara khusus dalam menghadapi penderitaan, kemiskinan, kelemahan, bahkan dosa manusia. Ia turun ke dalam penderitaan untuk mengangkat manusia. Kerahiman bukan toleransi terhadap dosa. Kerahiman adalah kekuatan cinta Allah yang lebih kuat dan lebih besar daripada dosa itu sendiri. Karena itu, Yesus tidak tinggal diam ketika ada jiwa yang hilang. Ia turun, ia mencari, dan ia tidak akan berhenti sampai ia menemukannya. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah seorang wanita yang mencari dirham itu. Santa Faustina dalam perjumpaan mistiknya menggambarkan kerinduan Yesus terhadap para pendosa sebagai jurang kepedihan. Kita jarang membayangkan bahwa Tuhan bisa menderita. Tetapi penderitaan Kristus terus berlanjut selama ada jiwa yang menolak kasih-Nya, selama ada jiwa
yang terpisah dari rahmat dan kerahimannya. Dalam Misericordiae Vultus, Paus Fransiskus juga mengingatkan, kerahiman adalah jembatan yang menghubungkan Allah dan manusia, yang membuka hati kita untuk harapan bahwa kita akan selalu dikasihi meskipun kita berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, para devosan kerahiman ilahi, hari ini kita diajak untuk berdiri di celah antara dunia dan Allah. Kita menjadi perantara doa, mewakili mereka yang tak lagi tahu cara berdoa, mereka yang merasa tidak pantas sehingga meninggalkan gerejanya, mereka yang telah menyerah pada rahmat. Merekalah domba-domba yang hilang, merekalah dirham-dirham yang tergeletak di sudut gelap hati manusia. Dalam novena ini, mari kita mendoakan mereka, bukan hanya secara umum, tetapi secara pribadi. Bisa jadi, domba yang hilang itu, dirham yang hilang itu adalah anak kita. Bisa jadi mereka adalah sahabat kita. Bisa jadi mereka adalah pasangan kita. Atau mungkin bisa jadi itu adalah diri kita sendiri. Maka dalam kesempatan ini kita perlu menyebut nama mereka di dalam doa kita, lalu menyerahkan mereka kepada samudra kerahiman ilahi. Dan jika hati kita pernah mengeraskan diri seperti orang Farisi, yakni menjadi orang yang menghakimi, mencela, dan merasa diri lebih benar, maka hari ini kita perlu juga memohon rahmat untuk memiliki hati seperti Kristus, hati yang mencari, memeluk, dan mengangkat. Di hadapan gambar Yesus kerahiman ilahi yang ada di depan kita, kita perlu berdoa, Yesus yang Maha Rahim, aku percaya kepadamu. Yesus, Engkaulah gembala yang mencari kami. Yesus, Engkau menanti di pintu hati, tak pernah lelah. Hari ini kami bawa kepadamu mereka yang tersesat, mereka yang terluka, mereka yang menolak, dan kami sendiri yang rapuh dan berdosa. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita membenamkan diri kita ke dalam samudra kerahiman Allah, seraya mengenangkan orang-orang yang perlu kita doakan, yang perlu kita bawa kembali kepada kerahiman Allah. Kita juga perlu belajar untuk semakin rendah hati, semakin terbuka, dan semakin mau bekerja sama bersama Allah untuk mencari domba-domba yang hilang, untuk mencari dirham-dirham yang hilang. Kepada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam komunitas kerahiman ilahi, jangan pernah merasa nyaman di dalam komunitasmu. Di luar sana ada begitu banyak orang yang bukan hanya membutuhkan doa-doa kita, tetapi membutuhkan kehadiran kita, uluran tangan kita, sentuhan tangan kita untuk membawa mereka kembali kepada Allah yang Maha Rahim. Amin.